Perkenalkan, nama saya Aris Suseno, guru SD Negeri 1 Bojongsari yang merupakan peserta PPG Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030251281. Berikut adalah video pembelajaran kelas 5 bab 1 tentang menyayangi anak yatim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah bahagia, sehat dan semangat. Luar biasa. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang menyayangi anak yatim, melanjutkan materi yang kemarin. Tapi sebelum kita melanjutkan materi, alangkah baiknya sebelum kita belajar kita berdoa. Betul, berdoa dahulu. Siapa yang kira-kira mau memimpin? Ini ada dua nih. Ada laki-laki, ada perempuan. Kira-kira yang mana ya? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Karena kemarin sudah laki-laki ya? Oke, hari ini perempuan. Oke, sekarang ternyata Mbak Desi ya yang mau memimpin. Ayo semuanya disimak lalu berdoa bareng-bareng. Silakan Mbak Desi. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Mbak Tika. Hadir. Ahmad Fauzan. Hadir. Cantika. Hadir. Cecilia Balkis. Hadir. Materi sebelumnya kita sudah menghafal surat Al-Maun tentang menyayangi anak yatim. Nah, sekarang Pak Guru tunjuk ya. Nanti ada yang memimpin membaca surat Al-Maun beserta artinya. Ya. Nah, Pak Guru tunjuk ya. Dari kelompok ini satu-satu yang Pak Guru tunjuk ya. Kelompok ini adalah Naura. Ayo Naura maju sini. Tepuk tangan. Hati-hati. Ya, berdiri di sini. Oke. Kelompok berikutnya adalah kelompok kedua adalah Balkis. Ayo tepuk tangan. Ya. Si kecil cabai rawit ini ya. Ya. Lalu kelompok yang ketiga adalah Radinka. Oke. Ya. Tapi di sini hanya memimpin, kalian juga harus berbunyi. Oke, kita akan membaca surat Al-Maun ayat 1 sampai 7 beserta artinya. Ayo, dipimpin. Teman-teman, Mari teman-teman, kita baca kita baca surat Al-Maun surat Al-Maun beserta secara ayat 1 sampai ayat 1 sampai 7. Pertama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
tujuannya menyayangi anak yatim. Ya, simak dulu videonya. Ya, berselisih dengan negara Israel. Nah, di video tadi juga ada video tentang peperangan yang mengakibatkan ada anak yang yatim. Nah, pada kali ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak Guru satu, menjelaskan, perhatikan ya, ayo, ya, menjelaskan arti dan kedudukan anak yatim dalam Islam. Yang kedua dibaca. Menjelaskan pengertian anak yatim. Nah, anak yatim adalah anak yang ayahnya meninggal dunia sebelum balik atau dewasa. Di kelas 4 kalian sudah mempelajari apa? Ciri-ciri anak yang balik. Ya, sudah ya? Sudah. Nah, lalu yang kedua, anak yatim itu adalah anak yang ditinggal ayah dan ibunya. Itu kalau menurut bahasa Indonesia itu yatim piatu. Ya, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ya. Tapi bagaimana ya Islam mengajarkan untuk menyayangi anak yatim melalui perintah Allah dan juga suruhan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas sekalian, silahkan kalian diskusikan dengan teman sebangku. Jawab pertanyaan ini, diskusikan ya. Pak Guru kasih waktu 10 menit. Ya, silahkan didiskusikan. Ya. Nah, ceritanya, ya, setelah kamu diskusikan, kamu tulis di lembar tugas yang sudah Pak Guru bagikan. Nah, ya, nanti ketika sudah ditulis, tuangkan, ya, isi tulisan itu. Satu, kalian yang suka mencatat itu ya, nanti silakan kalian buat ya di sini ya. Nah, buat di sini peta konsep ya, peta konsep untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 nanti kalian membuat poster ya. Nah, kelompok 3 nanti kalian membuat PowerPoint. Ayo silakan kerjakan.
kan ya? Mempresentasikan yang telah kalian diskusikan dan telah kalian buat. Yang satu peta konsep, yang kedua tentang poster, lalu yang ketiga presentasi. Ya, PowerPoint. Ya, silakan dari kelompok 1 dulu maju. Tepuk tangan. Ya, dengarkan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan peta konsep tentang menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim terdapat dalam surat Al-Maun ayat 1-7 yang mengajarkan pentingnya peduli terhadap anak yatim dan fakir miskin. Anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat ayahnya sebelum dia balik. Sikap yang dianjurkan menyayangi anak yatim, melindungi anak yatim, dan memberi makan anak yatim. Sikap yang dilarang dalam surat Al-Maun menghardik anak yatim dan tidak membantu fakir miskin. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, kita duduk. Ayo, kelompok 2 maju. Ayo, semuanya maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil poster kami. Ayo sayangi anak yatim. Mari bersedekah kepada anak yatim. Menolong anak yatim adalah pintu menuju ke surga. Sayangilah anak yatim seperti keluargamu sendiri. Lindungilah anak yatim karena itu perintah Nabi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang menyayangi anak yatim. Simak ya. Pengertian anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia sebelum dia balik atau dewasa. Islam sangat memuliakan anak yatim dan memerintahkan kita untuk menyayanginya. Sikap terhadap anak yatim. Tidak berkata-kata atau menghardik anak yatim. Memberikan perhatian dan bantuan pada mereka. Mengayomi kebutuhan dan pendidikan. Mendoakan kebaikan dan kesejahteraan yang selamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, anak-anak dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, kesimpulannya kira-kira apa ya? 1. Anak yatim adalah anak yang Ditinggal ya, anak yatim adalah anak
banyak ditinggalkan oleh ayahnya sebelum balik. Yang kedua, apa yang harus dilakukan kepada anak yatim? 1. Menyayangi. 2. Menolong. Terus membantu, mendoakan. Lalu yang tidak boleh kita lakukan kepada anak yatim apa saja? Menghargai. 2. Tidak membantu. 3. Tidak memberikan bantuan, tidak menolongnya, ya. Ya, kira-kira pelajaran pada hari ini menarik atau tidak? Senang atau tidak? Tepuk semangat. Luar biasa untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, pada akhir sesi ini sebelum kita akhiri, ya Pak Guru kasih tugas. Ya, tugasnya adalah kira-kira, ya, kalau orang yang melaksanakan sholat tapi dia mengabaikan anak yatim, apakah termasuk ke dalam orang-orang yang mendustakan agama di dalam surat Al-Ma'un? Ya, nanti coba kalian cari di internet boleh, di YouTube boleh, tidak usah dicatat, yang penting kamu cari dan kamu baca. Itu tugasnya. Jadi tidak tugas tertulis, tugasnya menyimak dan membaca, mendengarkan, melihat video. Begitu? Ya, terima kasih. Ini adalah pembelajaran yang menarik untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah.